Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan tim Kriya Paving yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat dari Allah kita bisa masuk hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tanpa kekurangan apapun. Insya Allah hari ini kita akan beraktivitas normal. Dan sebelum kita memulai pekerjaan kita, ada baiknya kita bersama-sama membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang ini sudah masuk hari keberapa Pak? 2 ya? 2 Dzulhijjah. Jadi di antara keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kata Rasulullah SAW, amal yang paling utama yang dilakukan oleh kaum muslimin yaitu amal ketika bertepatan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Apakah termasuk jihad itu, apakah amal di bulan Dzulhijjah lebih utama dari jihad? Iya betul, lebih utama dari orang yang perang jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad membawa harta dan jiwanya dan tidak pulang. Dia habis hartanya dan juga mati syahid. Ini kita manfaatkan dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dan lisan kita mudah kita ucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, atau subhanallah bihamdi. Ini sambil kita bekerja sehari-hari, daripada kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, rasani atau omongan yang jorok, kita gunakan lisan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang besar, dan di dunia kita akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah kita akan menjadi tenang? Kemudian rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membaca surat Al-Zalzalah. Terakhir bertemu saya, kita membahas Al-Zalzalah secara singkat. Ini bagian kedua, pertemuan kedua. Kita akan kembali membahas Al-Zalzalah dengan lebih detail. Ada beberapa ayat yang perlu kita sampaikan secara lebih rinci agar kita benar-benar ingat dan tidak lupa bahwa kita akan bertemu namanya Al-Zalzalah. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika terjadi gempa besar. 2 minggu yang lalu terjadi gempa besar di malam hari jam 12 malam. Orang-orang keluar takut, kaget. Jam 12 malam waktunya tidur, tahu-tahu ada lindu-lindu. Semua bikin status lindu, gempa-gempa.
terjadi gempa di sekitar Pacitan. Nah, ini gempa yang kecil saja tidak mengakibatkan kerusakan. Nah, yang disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ini, yang para ulama menjelaskan zalzala, zam, zin, lam, dan za. Huruf za diulang lagi, zalzalah, yaitu gempa, kemudian gempa besar, semua hancur, kemudian berhenti. Terjadi lagi, gempa lagi besar, gempa lagi, seperti gempa-gempa susulan yang menghancurkan apa yang dimiliki oleh manusia. Rumah yang mewah, mobil, kendaraan yang dibangga-banggakan, semua tidak bernilai ketika terjadi gempa yang semua di bumi ini hancur. Maka yang jadi kebanggaan, punya bangunan, punya pabrik, punya perusahaan, punya harta yang banyak, semua tidak ada yang berharga. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi mengeluarkan isinya. Isi bumi itu ada dua, satu amwat, yaitu mayat-mayat, dikeluarkan mayat-mayat yang sudah dikubur, tulang belulang semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian yang kedua, barang berharga dari bumi yang dicari-cari oleh manusia selama hidup di dunia ini. Ada orang yang nyari tambang, ya mas, tambang, nyari apa? Batu bara, dijual dari orang kaya, itu dikeluarkan oleh Allah. Minyak bumi keluarkan oleh Allah, emas, intan, semua jenis kekayaan di dalam bumi ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa pada hari itu yang dicari manusia, yang dicari mati-matian manusia, sampai merantau ke sana, Kalimantan, ke Papua, nginep di sana nggak pulang, nyari hasil dari bumi ini dikeluarkan oleh Allah, disebarkan, nyone Arab ambil semua, menunjukkan tidak ada lagi yang berharga di dunia ini ketika terjadi al-zalzalah. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini ketika kita membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua diberikan oleh Allah. Wis kowe rasa duduk, wis rasa nggo alat, yo kabeh kasih. Tapi pada waktu itu tidak ada yang mau mengambilnya karena sudah tidak berharga. Yang berharga pada waktu itu adalah al-amal as-shalih, amal yang shalih. Jadi kita di dunia ini bekerja keras mati-matian, kalau niatnya hanya untuk dunia, maka akan sangat rugi sekali. Nah, orang mukmin itu harus cerdas. Sekali bekerja harus mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama keuntungan dunia, keuntungan akhirat, dan keuntungan dunia akan mengikuti. Kita bekerja, ini diperbaiki niatnya. Bekerja niatnya mencari nafkah, memenuhi nafkah agar tidak jadi beban keluarga, agar bisa membayar utang-utang kita, cicilan kita, kemudian bisa membantu orang tua kita, membantu keluarga kita. Maka orang yang bekerja itu dengan niat seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Dia akan dibangunkan, diberikan simpanan di akhirat, saldo di akhirat yang tidak akan hilang. Dan juga di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan takdirnya. Sesuai dengan takdir kita. Kalau takdirnya hari ini dapat 100.000, ya dikasih 100.000. Kalau takdirnya hari ini dikasih 200.000, kasih 200.000. Dan kita harus bersyukur. Jadi seorang mukmin harus punya kecerdasan. Ketika kita beramal, kita harus bisa meniatkan. Yang pertama akan mendapatkan akhirat. Yang kedua, bisa memenuhi kebutuhan dunia. Jangan semata-mata hanya dunia saja. Kalau dunia saja maka akan rugi. Yang kita kumpulkan sekarang, uang kita, gaji kita, kendaraan kita akan ketika zulzilatil ardu zilzalaha, tidak ada yang berharga. Oleh karena itu, saya ajak kepada diri saya pribadi dan pada rekan-rekan semua agar memperbaiki niat. Ketika mau bekerja, niatkan untuk akhirat. Ketika membantu orang lain, niatkan untuk akhirat. Jangan untuk mencari kepentingan-kepentingan dunia saja. Wa qala al-insanu ma laha, ketika terjadi gempa besar itu, manusia itu kaget. Terutama orang-orang kafir. Yang mereka itu al-insan. Namanya al-insan itu
Dari kata nisyan. Dia akan lupa terus, mudah lupa. Ketika kita sedang mengejar-ngejar dunia, kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita lupa akan terjadi kiamat. Ketika kita sekarang ini sudah ngaji gini ya, pengajian, sudah sholat, itu tahu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada hari akhir, ingat kepada surga dan neraka. Tapi ketika sudah kembali ke tempat kerja kita, ke pasar atau ke tempat nongkrong kita, lupa, yaitu namanya manusia, nisyan. Maka jangan sampai kita terus-menerus lupa. Boleh kita itu lupa tapi kemudian ingat. Karena manusia itu memang diciptakan punya sifat mudah lupa. Sebagaimana firman Allah ini, wa qalal insanu malaha. Insan itu manusia itu sering lupa. Maka kita harus mencari teman yang bisa mengingatkan. Termasuk agar kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, bisa rajin sholat, bisa rajin puasa, bisa rajin sedekah, bisa rajin ngaji. Itu harus mencari circle atau bisa mencari teman pergaulan yang baik. Kalau tidak, kalau kita sembarangan mencari teman yang akhlaknya tidak baik, agamanya tidak baik, maka akan sering membuat kita nisyan, lupa. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka akan selalu mengingatkan. Apabila kita ngomongnya jorok atau ngomongnya ngapusi atau punya niat untuk menipu atau punya niat untuk curang, untuk niat zalim, maka ada teman kita yang mengingatkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada waktu itu, pada hari zalzala, pada hari bumi bergoncang, tuhadditsu akhbaraha, bumi ini mengatakan, dia menjadi saksi. Bumi yang kita pijak ini akan bisa berkata, akan bisa berbicara. Begitu juga nanti tangan kita, mata kita, kaki kita, kulit kita bisa berbicara. Yang saat ini tidak bisa berbicara, semua bisa menjadi saksi. Jadi mulut kita dikunci, kemudian kita semua akan dihadapkan kepada Allah. Kamu di dunia apa yang dilakukan? Kaki ngomong, kakinya ngomong. Mulutnya tidak bisa berbohong, tidak bisa ngeles. Kalau di dunia ini kita bisa nyari alasan, pembenaran, bisa pembelaan, alasan macam-macam. Tapi kalau di akhirat, ketika kaki ini berbicara, oh kaki dulu saya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat judi, tempat zina, tempat karaoke, tempat yang banyak dosa. Tangan juga begitu. Tangan digunakan untuk berbagai macam perbuatan maksiat. Dia akan menjadi saksi yang akan ngomong. Dan kita sampai kaget, kenapa dulu, kenapa sekarang pada hari akhir itu, kenapa sekarang semua menjadi saksi yang memberatkan saya, memberatkan diri kita. Makanya di dunia ini kita memperbaiki diri, jangan sampai bumi ini nanti akan menjadi saksi yang memberatkan diri kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Bumi ini akan menjadi saksi. Oh ini fulan, si fulan ini jam sekian, tanggal sekian melakukan maksiat di tanah sana, daerah sekitar sana. Bumi menjadi saksi. Begitu juga tangan. Makanya kita jangan sampai merasa bahwa kita ini tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, saudara-saudara yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Dan kita harus selalu ingat agar kita tidak lupa bahwa banyak saksi atas perbuatan kita. Malaikat mencatat. Bumi ini juga menjadi saksi. Kemudian tangan kita, kulit kita, kaki kita akan menjadi saksi. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Mereka akan menjadi saksi sebagai saksi yang akan menceritakan dosa-dosa kita. Menceritakan maksiat-maksiat kita. Ini tidak sholat, fulan suka nipu, fulan. Ya di dunia ini bisa menutup-nutupi dengan mulut kita, dengan lisan kita. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa mengungkap semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan amal yang kecil, dzarrah, yang seperti debu yang berterbangan, tidak ada beratnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kita, membuat kita bisa melihat, oh ini amal-amal dulu. Dan kadang-kala amal yang ringan itu bisa menjadi sangat berat, bisa menjadi sangat besar pahalanya karena keikhlasan kita.
Jadi jangan sampai kita menyepelekan amal perbuatan yang ringan. Datang ke masjid, sholat, bisa tepat waktu, wudhu. Itu amal yang ringan sebenarnya, tapi bisa menjadi sebuah pahala yang besar kalau kita ikhlas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa nanti yang beramal sekecil apapun, amal jelek sekecil apapun, maka dia akan melihatnya. Kecurangan yang kita lakukan sekecil apapun akan diperlihatkan. Di akhirat akan diungkap. Jadi jangan sampai kita ini punya niat untuk zalim, niat untuk curang, niat untuk menipu, karena semua akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Demikian sedikit hikmah